Halo, halo, halo. Kembali lagi di Halo. ruang ngobrol kegedean ya. Nah, oke teman-teman, kayak Raiden. Iya. Itu Zoro. Oke, saatnya ngobrolin One Piece live action. Wow, live action season 2. Season 2. Oke, beliau begitu muncul di Netflix langsung dihajar semua episode. Iya, benar. Gitu. 8 episode. 8 episode. Sama kayak yang pertama ya? Iya, sama kayak Sama yang pertama. 8 episode. Aku nggak langsung hari itu, tapi berkala. Tapi aku nontonnya tuh 1, 2 dikit, Oh. 8, Oh, baru lanjut, balik. baru lanjut 2, terus sampai 7. Oh, iya. Nah, sampai 7 gitu. Karena sebenarnya episode satunya tuh menurutku ada yang kurang. Agak-agak rasanya. Terlalu cepat ya episode 1 itu. Iya, dan di lockdown ya? Iya. Di lockdown tuh meriah, tapi kan kita tahu bahwa budgetnya kan mungkin budgetnya gede, tapi untuk mewujudkan sebegitu banyak orang, sebegitu banyak, iya. jadi kelihatannya kayak ya pasarnya buatan cuman segitu gitu loh. Maksudnya itu gitu. Nah itu menurutku kurang. Tapi di luar itu Little Garden segala macam mah oke sekali gitu. Oke, gimana, Mr. Chas? Eh, Boleh comparing Ini- dari yang pertama boleh? ini agak spoiler nggak apa-apa ya? Oh nggak Karena apa-apa, emang nggak apa-apa. ini- Karena sudah selesai. iya. Maksudnya di Netflix udah bisa ditonton semua, jadi nggak apa-apa. Kalau dari yang pertama itu menurutku emang kalau dibandingin sama yang kedua, story-nya yang season 2 ini bener-bener apa ya, padat banget menurutku. Ya. Dan banyak Easter egg yang dimasukin sama Oh iya. tim produksi maupun Oda ke situ kan. Dan kebetulan tuh ada banyak karakter yang seharusnya itu muncul. Belum muncul ya? Iya, seharusnya muncul di belakang kayak misalnya Bartolomeo itu baru diperkenalin kan di Dressrosa. Tapi dia ada flashback ketika dia pertama kali ketemu Luffy di Lockdown. Nah, di situ dia dimasukkan kan, dimasukin ke situ. Oh, oke. Makanya mungkin Oke, ada beberapa oke. orang yang sempat komentar atau apa, Bartolomeo kan ketemu sama Luffy di Dressrosa. Nah, sebenarnya emang kalau dari flashback kan emang Pernah. dia ada cerita pertama kali dia ngefans sama Luffy itu gara-gara lihat Luffy mau di Oh, karena ketawa itu. Iya, makanya di Iya, situ iya. sama Oda sekalian, sama tim produksi dan Oda mungkin Itu jenius sih tapi itu. iya dimasukin ke situ sekalian. Meskipun nggak apa-apa juga bahwa ada yang nggak suka. Iya. Nggak apa-apa juga gitu. Dragon emang ada di situ. Ada, Dragon juga ada. Aku lupa pas di lockdown di komiknya. Dragon ada di situ juga. Terus Sabo Sabutnya yang mana? itu yang scene Dragon terakhir pas Oh, ada orang di belakang. ada orang di belakang. Nah, ah. itu adalah Sabo. Dan sebenarnya kalau aku nggak salah ingat, Sabo itu juga baru diperkenalkan setelah Ace itu mati di Marineford. Itu baru muncul tuh karakter Sabo. Tapi ada beberapa flashback yang ngelihat pas arc di Lockdown di manga itu ternyata ada orang yang pakai topi hitam panjang itu di Lockdown. Dan di live action tuh dikasih konfirmasi sama Oda secara nggak langsung. Ini Sabo. Gitu. Oke. Kalau dari timeline juga saat Luffy di Lockdown, Dragon ketemu sama Luffy itu di sana Sabo itu masih hilang ingatan sih. Jadi Oke. ya, banyak Easter egg yang sebenarnya dari Lockdown aja udah sebanyak itu. Oke sih. Aku senengnya tuh ini, Jas. Desain produksinya tuh menurutku bener-bener mengarah ke anime sekali. Maksudnya manga anime. Maksudnya pada saat Sanji milih ikan segala macam, terus di Little Garden tuh maksudnya didekatkan sebegitunya gitu. Oke lah. Disclaimer dulu bahwa karena ini live action nggak mungkin kita bisa dapat semua dalam artian proporsi. Karena Oda itu memang gambarnya proporsinya ngawurnya minta ampun. Kayak ada yang bilang di internet itu Daltonnya kok badannya nggak segede itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah badannya segede. Aku aja sebenarnya seneng banget sama Smoker secara karakter. Tapi badannya kan harusnya lebih gede. Tapi siapa? Untung dapat Jomangan Nelo sebagai krokodil. Itu aja udah untung banget kan. Bagus banget. Udah untung banget kan Jomangan Nelo tinggi besar. Mungkin Alan Rickson si yang main serial Reacher badannya gede banget yang jadi Hawk di Titans. Nah itu badannya gede. Itu kan kan, tapi kan maksudku mungkin itu terlalu besar untuk crocodile gitu loh. Jadi emang nggak bisa diutak-atik.
sebenarnya bisa seoptimal mungkin ya. Nanti kita bahas soal Vivi segala macam. Aku tidak keberatan sama sekali by the way sama Vivinya. Aku juga gimana ya? Aku tuh salah satu fans berat paket fans berat Vivi, bisa dibilang waifuku lah. Di One Piece itu Vivi. Jadi pertama kali cast-nya reveal Vivi, aku langsung ngelihat bentuk wajah dan lain-lain. Aku langsung, ini Vivi banget. Terus banyak yang bilang kok Vivi-nya kulitnya gelap dan lain-lain. Kalau menurutku sih emang karena dia berasal dari Mid East ya, Middle East, jadi ya menurutku nggak masalah. Betul. Toh nggak yang gelap banget gitu loh maksudku. Masih tonnya tuh masih ton Middle East. Dan pas nonton langsung kemarin tuh langsung, ini Vivi, ini bener-bener karakternya Vivi. sama. Iya, karakternya dan detail rambutnya sama. Aku suka gitu. Banget. Ini keren sih. Meskipun yang kusayangkan adalah kalau yang lain bisa dapat cast sebegitu bagus, harusnya kan Vivi juga bisa. Ya. Maksudnya aku nggak bilang Vivi ini pemerannya nggak bagus karena effortnya dia gede banget. Tapi Nico Robin bisa se-perfect itu ya. Padahal Nico Robin itu sebenarnya lebih gelap kalau di anime secara tone kulit. Iya, nah itu tuh sempet jadi ini juga Mas, kayaknya ini kesalahan animator atau gimana, jadi kayak tonnya Vivi sama Robin kebalik atau ketukar, gimana gitu. Bisa jadi, tapi bisa ya, jadi. Itu nggak tahu lah. Kalau ternyata benar ketukar, berarti yang live action malah bener. Aku juga sempat mikir kalau kayaknya di live action ini Oda tuh sengaja ngasih beberapa konfirmasi yang nggak sempet ada di manga. Nah, ataupun ini menarik. Soalnya salah satunya tuh, aku nggak inget ya di manga atau di anime itu ada scene di mana si Garp itu kan dia nggak tahu kalau Dragon ada di Lockton. Oh ya. Tapi pas di pasca NES Lobby di Water 7, si Garp itu bisa ngomong sama Luffy kalau kemarin kamu ketemu sama bapakmu di Lockton. Padahal pada waktu itu. Ya, pada waktu itu si Garp nggak ada di situ. Ya. Nah, di live action tuh dijelasin si Garp ketemu sama Smoker ngomong. Oh, jadi di manga tuh Garp tuh nggak datang pas ini? Aku nggak inget ya. Okay. Soalnya mungkin Oda tuh masukin cerita-cerita kayak gitu tuh di cover story gitu loh. Oh. Nah, kadang-kadang tuh aku nggak. Ya. Cover story kan cerita sendiri ya, yang berjalan juga. Nggak nganu ke situ. Nah, di situ kayak dikonfirmasi kalau Smoker yang ngasih tahu ke Garp kalau ada Dragon kemarin. Karena menghalangi dia. Iya. Gitu kan, gitu. Jadi oke. Nah, nanti kita akan mengarah ke sana lebih lanjut, tapi buatku season 2-nya One Piece ini, live action ini tuh eskalasinya gede banget dari yang pertama. Yang pertama aku cukup biasa aja. Kenapa? Karena ini silakan tonton kontenku lagi sama Daris. Bayanganku akan kesonenannya One Piece itu nggak tergambarkan di live action. Dan Daris pun bilang, iya live actionnya jadi seolah kayak seinen di seolah di season pertama. Meskipun kata Daris, One Piece itu sekarang di beberapa tahun terakhir itu udah seinen. Udah nggak sesonen dulu lagi, nggak yang menggebu-gebu, yang bersemangat gitu lagi. Mungkin nggak kayak di pertama gitu. Tapi kan bayangannya jadi One Piece itu kan ada action yang luar biasa kan. Maksudnya di awal-awal juga kita ngelihat Luffy berantem, Zoro berantem. Nah, sebagai action atau fight choreographer aku ngelihat berantemnya kurang di season 2. Season 1 juga. Season 1, terutama season 1. Nah, season 2 kurang kalau mereka berantemnya bareng. Oh iya. Kalau berantemnya one on one itu bagus. Zoro ngelawan Mr. 4 itu kan bagus banget di atas lilin. Oh iya, Mr. 3. Mr. 5. Mr. 5, sorry, Mr. 4 yang gede ya. Mr. 4 itu yang gede ya. Mr. 5 itu kan si Upil itu kan dia berantemnya bagus, koreonya bagus gitu. Tapi begitu di Lockdown yang Zoro sama Sanji ngelawan anak buahnya Bagi kalau nggak salah. Apa anak buahnya si cewek itu siapa? Alvida itu kurang, shot-shotnya juga kurang gitu loh. Jadi menurutku nggak oke. Nah kalau Zoro ngelawan banyak orang di kaktus, di Whiskey Peak itu bagus, ya, itu bagus. Karena kalau satu dikeroyok orang tuh secara koreografi dan sinematografi lebih enak nggarapnya gitu. Nah tapi di hal-hal lain juga kayak Sanji ngelawan Algojo-nya Wapol, dua asistennya Wapol itu juga menurutku kurang cepet gitu, kurang tak gitu loh. Aku ngerasa juga di beberapa choreo battle tuh emang kayak ini kayaknya speednya bisa lebih cepat. Betul. Yang aku kerasa banget tuh Maken Yu ngelawan Tashigi.
Oh ya, ya. Itu untungnya di gang sempit ya. Iya, untungnya di gang sempit dan sebentar. Iya. Untungnya di gang sempit itu dan kerasa sebentar. banget menurutku. Ya. Seharusnya Maken Yu tuh apalagi nonton Samurai X ya, Ya, Maken ya, Yu ya. lawan Kenshin. Kenshin sama itu. Kan fake-nya Ya, cepet ya, banget. ya. Nah, pas di situ tuh ngerasa kayak Betul. Maken Yu-nya Ngeredam. Iya. Ini ngeredam. Oke. Harusnya dia bisa lebih ini banget. Ya, ya, ya. Nah, cuman gimana ya? Aku pikir Jas, setelah nonton season 2 ini, aku jadi kayak, oh, oke. Tim produksi, Oda Sensei termasuk mungkin ya di dalamnya, Iya. sadar penuh bahwa kita nggak bisa jual actionnya. Iya, Udahlah, iya. udah kita drop actionnya. Bukan berarti nggak bagus, tapi kita ada porsi sendiri. Luffy kan jelek juga. Iya. Luffy kan jelek juga. Dari sudah bilang juga, WhatsApp nama aku kan gitu. Jadi emang ya aku pikir 3D-nya, bahkan Luffy itu 3D-nya penempatannya aneh lah menurutku gitu. Tapi ya udah itu nanti kita akan menuju ke sana. Tapi aku mau bilang semua ditone down soal action. Iya. Tapi mereka meningkatkan berlebih adalah apa? Drama. Iya, dramanya. Nah, itu kena banget apa dan bener kalau orang ngasih rating episode 7 itu paling tinggi, menurutku yang nonton episode 7 nggak berkaca-kaca tuh Iya. nggak kena sih menurutku. Aku di situ tuh 2 kali yang aku sampai aku mau kena nangis banget lah di dia. hati lah. Ya, yang Labun itu dari Oh iya, Labun tuh udah dari kerasa. awal itu aku udah kerasa kerasa. banget. Itu Terus kerasa apalagi ada kayak kalau dulu di anime manga itu kan Luffy ngalahin Labun tuh battle kan. Oh iya, dihajar. Dihajar. War, Kalau di gitu. sini tuh ngalahinnya pakai perasaan, gitu, Betul, pakai rasa betul. gitu. Dipukul aja nggak ada efeknya. Iya, nggak gitu. ada efeknya. Gitu. Bener-bener pakai rasa. Gitu. Nah, itu menurutku yang akhirnya tim produksi itu kayaknya ini deh yang kita jual. Iya. Dan bener. Maksudku itu langkah yang bener karena nggak bisa bikin shonen tapi dramanya juga kenceng. Itu tuh hampir sulit banget lah. Kimetsu no Yaiba bisa terjadi karena itu, iya maksudnya kalau movie kemarin kan dramanya kenceng tapi actionnya juga bagus karena movie. Iya. Tapi serialnya kan harus milih juga. Pada saat actionnya kenceng, dramanya enggak, dramanya kenceng, actionnya enggak gitu. Jadi menurutku ini langkah yang bagus dan aku sangat apresiasi tim produksi One Piece live action ini emang harus yang dikejar itu karena Iya. choppernya tuh bener-bener gila banget. Detailnya. Aku sama teman-temanku tuh pas nonton kan ada, aku sampai nge-spot beberapa 3D efeknya juga yang kayak CGI-nya tuh kayak kok di bagian ini kasar ya, di bagian ini kasar. Tapi ketika di chopper itu kayak halus banget, semuanya ekspresinya konsisten. ada. Jadi aku ngerasa sama Bulunya. teman-temanku kayak ini kayaknya semua budget CGI-nya Dialihkan. dimasukin ke chopper semua deh, sampai Karu aja Ya. nggak ada. Nggak ada. Richie juga nggak ada, itu kayaknya emang mau dipakai ke chopper semua gitu. Dan choppernya yang works adalah chopper kecil. Iya. Memang gitu karena yang dikeluarin tuh emosinya gitu loh. Wah, aku berkaca-kaca dan mulai netes tuh pas dia bilang Bawa jamur. dapat nih gitu. Oh. Aku ya ampun. Ini kok Itu bisa? scene ikonik juga ya. Kok bisa gitu? Tapi kan itu akan sulit sekali untuk dimunculkan di manga dan anime kan. Iya. Begitu di live action nih, ya ampun, itu tuh mengorbankan Luffy dan lain-lainnya loh. Iya. Episode itu bener-bener fokus ke chopper. Dokter gitu. Hiluruk gitu. Sama Chopper. Wah, gila sih gitu. Emang oke banget ini One Piece live action itu dan aku ya udahlah, maksudnya bahkan aku udah nggak berharap pertarungan Luffy sama Crocodile nanti bakal sedramatis. Itu kan dramatis sekali, maksudnya itu si Chibukai loh. Iya. Gitu loh, dan Sampai pasir tuh nggak bisa diapa-apain loh. Sampai berkali-kali kan itu. Gitu, dan ya udahlah gitu, maksudnya nggak usah. Wapol juga jelek kan di live action secara pertarungan kan, tapi actingnya Wapol kan bagus banget. Iya, ininya. Wah gila Salah satu kostum bagus itu Wapol. Kayak Dr. Doom tuh. Oh iya. Anunya. Kemarin aku juga sempat lihat video dari wardrobe-nya mungkin. Oke. Jadi, ini kan mau tayang di Netflix. Pas kita take ini kan belum tayang, tapi nanti behind the scene-nya akan. Oh, behind the scene. Kalau ini interview ke costume maker-nya. Oke. Jadi aku nonton lah. Jadi dia bener-bener detail banget per karakter. Terus sempat dikasih lihat juga detail kostumnya Crocodile. Ya. Itu tuh ternyata kotak-kotak di sini tuh dia pakai kulit Buaya. gitu, terus kayak wah
Kan kelihatan banget pas dia terakhir di shot tuh. Sampai ke sepatunya juga pakai kulit buaya, terus banyak hal yang di shoot lah dari kostum-kostum ini. Terus itu kan kostumnya setiap mereka turun dari kapal itu ganti. Nah itu juga dikasih tahu ini kostum yang ini tuh referensinya dari mana? Cover yang mana ini kayak gitu. Sebenarnya itu kan udah dimulai dari yang pertama kan. Tapi ya itu tadi kan aku sempat nyebut di awal adalah desain produksinya. Live actionnya One Piece itu kan yang kita omongin termasuk kostum segala macam itu kan desain produksi, properti itu kan kalau di film kan namanya desain produksi gitu. Ya ada bagian kostum sendiri juga, tapi itu di double down, itu diseriusin di situ sama di dramanya. Udahlah gitu. Ya, artinya teman-teman yang masih berharap actionnya udah ditaruh aja. Semua karakter, semua orang. Nami juga double down karakter semua segala macam gitu. Emang yang aneh menurutku Zoro sih, bajunya bagus-bagus. Iya, bajunya Zoro tuh bajunya anjir lah, stylish semua dia tuh. Padahal Sanji biasa aja loh. Sanji biasa aja, asem. Aku seneng banget ngeliat Zoro dipakein macam-macam kayak gitu. Biasanya cuman kaos putih, Haramaki, udah gitu. Nah, Luffy juga bagus, bajunya juga stylish semua lah. Naminya justru enggak karena dia ngacu ke komik banget. Katanya Emily Root ya yang minta. Yang minta bahwa aku pengennya supaya untuk fans aku minta dipakein sak rok pendeknya semua. Katanya Emily Root-nya yang pengen kayak gitu. Gitu. Nah, itu oke banget. Jadi menyenangkan sih. Bener-bener serasa season 2 tuh kayak fan service gitu. Semuanya dikeluarin sama Oda. Betul. Aku seneng banget. Sekali lagi kayak adegan pertarungan kayak ngelawan Wapol tuh kan cuman kayak di aulanya kerajaan, cuman ya biasa banget lah. Bahkan yang caranya Luffy megang bendera itu kan harusnya di luar itu benderanya. Nah, betul. Di dalam. Diganti dipajang di dalam kayak gitu ya. Tapi semua hal itu diganti dengan ledakan cherry blossom terus mereka ngelihat dari kapal. Aku rasanya tuh kayak ya ampun itu. Sama ini juga perpisahannya Chopper yang luar biasa. Referee flashback Vivi kecil referee. Itu tuh seingatku yang Vivi ditampar sama Wapol pas habis rapat kerajaan. Ya, itu Vivi ceritainnya adalah di manga yang chapter udah baru-baru. Tapi di situ juga dimasukin di sekali Nah, jalan Vivi-nya gitu. tuh yang kecil agak berbeda karena yang kecil kalau di manga itu kayak kelihatan nakal banget. Iya, benar. Ya, kalau yang di sini tuh kayak Iya. Nah, karakternya tuh beda gitu loh kayak yang. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga adaptasi gitu. Tapi di lain itu aku seneng. Terus catatan sebenarnya bukan catatan ya, maksudnya aku khawatirnya adalah ini kalau Netflix nggak langsung bikin season 3, 4, 5. Takutnya Inaki Goda itu makin kelihatan lebih dewasa dan tua. Kan kayak orang sana, kalau Aang kan udah tinggi, Inaki Goda mungkin secara tingginya ya udah segitu aja. Tapi kerutan-kerutan di wajah tuh nggak bisa dibohongin, gitu loh. Dan Usopp, aku bilang sama Daris juga, lengannya tuh sekarang gede. Mungkin dia walk out atau apa kan nggak tahu. Harusnya Usopp nggak boleh sebegitunya kan. Meskipun Zoro juga jadi lebih gede banget. Tapi kalau ya kan kalau Makenyu, Tas sama Emily Root sebagai Nami, Zoro sama Sanji nggak apa-apa secara usia ya udah dibiarin tuh nggak apa-apa karena kita udah punya pengalaman Harry Potter di mana produksinya nggak secepatnya tapi Daniel Radcliffe udah gede banget. Aang yang Netflix juga kayak gitu jadi udahlah kalau menurutku sih gas saja memang budgetnya aku nggak tahu dari mana ya tapi maksudku ya udah ini kayaknya season 3 udah kan udah digarap kan? Katanya Juni itu harusnya udah selesai kan. Nah itu bagus tuh karena Ace-nya si Blue Beetle. Nah itu menarik tuh. Malah apa ya? Dari kemarin tuh yang dikeluarin itu kan cast-nya Ace. Tapi yang muncul duluan itu malah Sabo itu. Iya. Bagus. Itu kejadian Labun itu beneran. Maksudnya manga tuh ya emang gitu. Krunya kapal yang dulu. Iya bener. Gitu. Terus nanti ya itu si Brook jadi musisinya Luffy itu flashback itu juga terjadinya tuh seingatku pas di Thriller Bark pas mereka ketemu sama Brook yang udah wujud tengkorak. Ya terus Brook baru cerita kalau dia ini dulunya krunya kapal Rumba dan gini terus punya temen namanya ikan paus terus di situ nyambung Luffy kamu kenal sama Labun gitu. Terus ya udah Labun nggak apa-apa kok. Udah kowe join sama aku aja nanti kita selesai ini kita ke situ lagi. Nah
apa namanya itu pas di manga anime nggak ada si Brook di situ di kru kapal yang Rumbar itu. Ada. Memang dia di situ. Jadi bajak laut Rumbar itu kan mereka nggak balik ke situ karena mereka tuh pas nyampe di Greenland itu pada mati semua. Brook itu juga mati. Cuman karena sebelumnya dia udah makan buah iblis, mati. Jadi arwahnya balik lagi. Dalam wujud dia yang udah tengkorak. Iya, karena arwahnya kesasar. Jadi pas balik ke nemu udah jadi tengkorak. Nah, sama ini mungkin kamu bisa koreksi juga bahwa kok menurutku di Little Garden itu obrolan Usopp, Nami sama si siapa? Brogy. Ya, kalau Dory kan di kecil. Brogy kan di siapa? Luffy sama si Vivi. Gitu. Nah, itu tuh penekanan akan Elbaf-nya kenceng banget. Padahal di dulu kayaknya nggak segitunya. Pertama aku ngerasa ini sekali lagi ini marketing yang jenius sekali. Arc-nya tuh sedang Elbaf. Iya, arc-nya satunya gitu. Dan yang kedua emang terakhirnya tuh akan ke sana. Jadi kalau ini nggak dimunculkan secara dialog yang kuat, akan cukup sia-sia karena belum tentu nanti secara live action akan nyampe ke sana kan. Kita nggak tahu. Meskipun Oda Sensei udah bilang bahwa live action tuh nanti akan sampai di mana? Di arc yang mana dia udah menentukan. Dia udah nentuin. Tapi kan rasanya aneh aja. Kan aku dulu ngelihat baca awal-awal Dory sama Brogy itu kayak ini apa sih? Ya, obrolannya biasa aja. Ternyata sama si Oda Sensei dibawa terakhirnya emang mitologi Nordik gitu kan gitu. Jadi ini asik banget bahwa suatu saat aku pengen deh ke Elbaf gitu. Oh, kayaknya kamu bakal cocok deh di Elbaf. Terus Luffy juga kita bakal ke sana gitu. Bahkan ini ada sedikit tease dari Gear 5 Luffy di situ juga. Oh iya, yang mana? Joy Boy sih lebih tepatnya. Jadi pas mereka lagi ngobrol sama Brogy itu ada Luffy sama terus di sebelahnya tuh ada 3 patung dari ukiran kayu. Oh, nggak miss aku kayaknya. Nah, itu yang di adegan mana Di ya? Little Garden itu, Little Garden ada ya tempatnya sih Luffy sama Usopp ketemu pas mau nonton. Oh, nonton, yang Naminya lagi santai-santai. Naminya lagi tidur di belakang. Sakau. Ya di depannya itu kan ada 3 patung kayu ukiran. Nah, itu di anime emang si Brogy itu suka ngukir kayak gitu, tapi di live action itu ukirannya tuh terlihat jelas. Satunya adalah Joy Boy, itu wujud Gear 5-nya Luffy kan. Yang putih itu. Satunya adalah dia, si Brogy itu. Satunya adalah wujud siluetnya Loki. Jadi Loki yang masih gendut, yang ada ini. Terus yang aku senang banget pas nonton tuh aku sampai playback. Itu tuh si Dory sama Brogy kan mereka bertukar sake ya. Birnya mereka bertukar itu terus kayak saling mendoakan bla bla terus di situ tuh diliatin Luffy sama Usopp kan. Diliatin Luffy sama Usopp yang lagi tersenyum ngelihat mereka gitu. Nah, kalimatnya si Brogy atau Dory aku lupa, pokoknya salah satu dari mereka bilang semoga Joy Boy menyaksikan kita, tersenyum menyaksikan kita. Aku langsung padahal playback gitu. Padahal ada Luffy yang lagi senyum ngeliatin mereka gitu. Ya karena serial ini dibikin, serialnya belum tamat, originalnya belum tamat, tapi pembuatan live action-nya jauh setelah semuanya berjalan, sehingga secara otak kreatif Oda Sensei itu pasti aku dulu bolong nih. Di sini. Aku di sini bolong nih. Ayo, kan beda halnya dengan kayak misalnya live action-nya Yu Yu Hakusho. Materinya udah tamat. Jadi kalau mau dimasukin itu mengada-ada. Gitu. Tapi kalau ini kan namanya juga adaptasi. Jadi sah-sah aja gitu. Menarik sih ini kita 23 menit, jarang nih yang nyampe ke sini. Tapi ya memang sebagus itu, menurutku sebagus itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak setuju aja atau nggak cocok juga nggak apa-apa. Tapi mungkin itu nyari actionnya. Nah, actionnya aku sendiri udah menutup mata terhadap actionnya karena secara karakter aku seneng banget. Aku bahkan bilang sama Daris, Nami itu di sini aku kok entah karena mungkin karena rambutnya ya, tapi aku ngelihat dia tuh kayak Black Widow. Jadi Black Widow-nya Avengers itu dalam tanda petik dia tuh ngurusin yang lain gitu loh. Clint Barton butuh apa, Captain America. Kan di Civil War juga deketin Tony dan deketin Kapten. Ayo dong, tanda tangan dong, ayo. Kayak gitu loh. Jadi aku ngelihatnya kayak ini kok asik gitu. Aku dapat sisi Nami yang nggak tahu, mungkin
kamu dan pembaca One Piece sudah dapat, tapi kan aku nggak baca One Piece sampai sejauh itu ya. Jadi Naminya di sini aku menyenangkan. Itu. Apalagi Cas terakhir? Apalagi ya? Aku sih udah sih. Aku senang dengan live action-nya. Kebanyakan udah sih. Easter egg-nya juga kayaknya udah tak sampaikan. Ya. Yang di mataku, yang di Reverie itu juga sempat, walaupun cuman tulisan pelang gitu. Pelang itu jadi di flashback Reverie itu ada kayak cafe atau apa, itu tulisannya tuh Vigarland cafe apa gitu. Kayaknya aku pernah dengar. Vigarland itu adalah nama keluarganya Shanks. Oh, oke. Jadi kayak bahkan sampai detail itu, sejauh itu disampaikan gitu. Itulah Vigarland itu juga baru diperkenalkan kan belum lama ini di Arc Elbaf kan. Itu kalau salah satu Guards Knight dan lain-lain. Tapi di live action tuh bahkan itu sempat ada gitu loh, kayak plakat gitu doang, tapi ada Vigarland. Secara cash aku nggak terlalu banyak protes karena ya salah satu yang nge-casting kan juga Oda sendiri, jadi ya udahlah aku semelenceng-melencengnya tetap ada sesuai jalurnya dia lah. Aku percaya aja sama yang bikin karakter. Dan sampai sekarang juga semua menyenangkan. Para Baroque Works juga oke itu. Tapi pas semua. Ya. Oke lah, kalau ada yang terbatas karena kita tahu ini serial dan budgetnya sebegitunya, mungkin ya udah dimaklumi. Tapi yang jelas emosi, drama, karakter, desain produksi termasuk kostum, menurutku menyenangkan sih, menyenangkan sekali. Oke, itu aja kali ya untuk One Piece live action season 2. Sampai ketemu di season 3. Masih lama sih tapi ya. Bye.